Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul 4 yang membahas tentang investasi dan perdagangan internasional Indonesia. Kami terdiri dari 2 anggota kelompok yang bernama Linda Meikriani dan Sanda Ratnadewi. Berikut ini adalah daftar materi yang akan kami bahas. Pertama, yaitu investasi. Kedua, peran penting investasi. Ketiga, faktor utama melakukan investasi. Keempat, penurunan investasi di Indonesia. Kelima, investasi oleh ekonomi rakyat. Keenam, masalah struktural peningkatan investasi di Indonesia. Ketujuh, kebijakan pengembangan investasi untuk kesejahteraan rakyat. Kedelapan, perdagangan bebas. Kesembilan, perkembangan dan kinerja perdagangan internasional. Kesepuluh, perdagangan internasional di era globalisasi. Kesebelas, menyikapi perdagangan bebas. Poin pertama yang akan saya bahas adalah pengertian investasi. Investasi sering disebut sebagai penanam modal yang dapat diartikan sebagai pengeluaran penanam modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal atau perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa-jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi juga merupakan salah satu komponen pertumbuhan ekonomi kita. Investasi mempunyai 2 peran penting dalam pembangunan ekonomi. Pertama yaitu pengaruhnya terhadap permintaan agregat yang akan mendorong meningkatnya output dan kesempatan kerja. Kedua, efeknya terhadap pembentukan kapital yang akan menambah peralatan, mesin, bangunan, dan sebagainya. Dalam jangka panjang, tindakan ini akan meningkatkan potensi output serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Faktor utama melakukan investasi. Secara teoritik, terdapat 3 faktor utama seseorang melakukan investasi. Yang pertama, pendapatan, yaitu sejauh mana ia akan memperoleh pendapatan yang memadai dari modal yang ditanamkannya. Yang kedua, biaya yang ditentukan oleh tingkat suku bunga dan pajak, serta biaya-biaya lain dalam operasionalnya. Yang terakhir adalah harapan-harapan, yaitu bagaimana situasi-situasi pada masa mendatang yang dapat mempengaruhi investasinya. Jadi, pertimbangan utama investor untuk melakukan investasi adalah keuntungan yang didapat. Penurunan investasi di Indonesia. Sejak awal Orde Baru hingga 2004 terjadi naik turun nilai investasi, yaitu pada tahun 1988 hingga 1997 nilai investasi terus meningkat, kemudian menurun setelah krisis ekonomi tahun 1997 yang berlangsung selama 2001 hingga 2004. Penurunan terjadi karena pertama, merosotnya nilai tukar rupiah terhadap dolar. Kedua, utang luar negeri swasta jangka pendek sejak tahun 1990 terkumpul sangat besar yang sebagian tidak mengantisipasi kerugian sehingga menambah tekanan nilai tukar rupiah karena tidak tersedia biaya untuk membayar utang beserta bunganya. Ketiga, kepercayaan masyarakat luas terhadap nilai rupiah semakin melemah. Keempat, capital flying atau PMA asal Indonesia yang menanamkan modalnya di luar negeri. Kelima, kurangnya pemerintah dalam pelayanan publik, kepastian hukum, dan peraturan yang tidak peka terhadap keadaan dan kebutuhan dunia usaha. Investasi oleh ekonomi rakyat. Pemerintah Indonesia menerapkan dualisme kebijakan ekonomi, yaitu pertama, pemerintah mendorong terjadinya investasi asing yang bermodal besar. Pernyataan yang lain adalah pemerintah mendorong investasi ekonomi rakyat yang bermodal relatif lebih kecil.
Namun dalam kenyataannya, pemerintah lebih berpihak pada investasi besar, tidak pada investasi ekonomi rakyat. Studi empiris membuktikan yang menikmati kenaikan nilai tambah secara absolut maupun rata-rata perusahaan adalah perusahaan konglomerat, bukan perusahaan skala kecil, sedang, dan besar. Kenapa investasi ekonomi rakyat perlu mendapatkan fasilitas? Karena ekonomi rakyat menyerap banyak tenaga kerja dan menggunakan sumber daya lokal. Ekonomi rakyat memegang peran penting dalam ekspor non-migas pada tahun 1990 yang menempati ranking kedua setelah ekspor dari kelompok aneka industri. Ekonomi rakyat juga perlu dikembangkan karena berada pada posisi tengah dan bawah piramida perekonomian. Masalah struktural peningkatan investasi di Indonesia. Pertama, adanya sentralisasi kebijakan dan kuatnya dominasi pusat atas daerah yang menyebabkan ketergantungan kepada pusat. 2. Alokasi dana yang lebih besar hanya untuk daerah-daerah tertentu. Ketiga, pemerataan pembangunan yang tidak merata. Upaya pemerintah dalam mengatasi masalah tersebut adalah dikeluarkannya UU No 22 tahun 1999 dan UU No 25 tahun 1999 yang membahas tentang otoritas daerah untuk mengurus daerahnya semakin luas. Jadi pemerintah pusat telah menyerahkan sebagian wewenangnya kepada daerah, termasuk juga urusan investasi tertentu yang dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta ataupun masyarakat luas. Tetapi kebijakan investasi tersebut hingga saat ini masih menolak kehadiran investasi yang ditunjukkan untuk ekonomi rakyat. Pemerintah belum menyusun peraturan yang mendorong terjadinya investasi pada ekonomi rakyat. Pemerintah seharusnya menyusun dan mengimplementasikan suatu mekanisme agar perbankan percaya dan berpihak pada investasi ekonomi rakyat, yang dimana mekanisme investasi ini harus dilengkapi dengan berbagai pelatihan dan pengembangan manajemen, sehingga pelaku ekonomi rakyat tidak saja memiliki kemampuan memproduksi, tetapi dapat juga mencari peluang pasar dalam memasarkan produk mereka. Kebijakan pengembangan investasi untuk kesejahteraan rakyat. Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah menggunakan 7 variabel yang dijadikan tolak ukur daya tarik investasi regional, yaitu keamanan, potensi ekonomi, budaya daerah, sumber daya manusia, keuangan daerah, infrastruktur, dan peraturan daerah. Perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah suatu keadaan ekonomi yang lebih fokus dalam mengedepankan produksi serta penjualan produk barang atau jasa tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah. Jadi, di perdagangan bebas itu, pihak perusahaan yang akan menentukan produk barang dan jasa apa yang akan diproduksi, siapa saja konsumennya, dan juga harga yang akan mereka berikan. Di perdagangan bebas juga ada keuntungan dan kerugiannya. Keuntungannya adalah memberikan peluang-peluang bagi peningkatan akses pasar dan praktis akan memperbaiki pendapatan ekspor bagi negara yang sedang berkembang sehingga kesejahteraan semua pihak pun meningkat. Jadi, dengan adanya perdagangan bebas ini, memberikan kesempatan bagi negara-negara yang berkembang, termasuk Indonesia, untuk berusaha mencari negara yang akan menjadi tujuan ekspor mereka. Sedangkan kerugiannya adalah mengakibatkan terjadinya dominasi ekonomi oleh perusahaan-perusahaan besar multinasional yang menguasai modal dan teknologi. Jadi, pasar bebas makin menguntungkan negara-negara maju. Alih-alih mengurangi kemiskinan, perdagangan bebas dianggap hanya mewujudkan tatanan ekonomi yang makin timpang. Sejak era 90-an telah mengakibatkan meluasnya kemiskinan, kelaparan,
ketergantungan kepada negara maju, dan lain-lain. Perkembangan dan kinerja perdagangan internasional. Indikator perdagangan internasional yang menunjukkan harga barang ekspor dan impor serta term of trade disebut Unit Value Index. Term of trade adalah angka yang menunjukkan hubungan suatu jumlah dan jumlah lain atau rasio antara harga ekspor dan impor, atau suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur posisi perdagangan suatu negara dan negara lain. Posisi perdagangan di sini artinya apakah perdagangan itu menguntungkan atau merugikan. Komoditi Indonesia yang memiliki daya saing lebih tinggi dibandingkan negara ASEAN lainnya adalah produk pakaian jadi, plen, kertas, dan kayu lapis. Di sini ada gambar indikator Unit Value Index ekspor dan impor Indonesia periode tahun 2001 sampai 2010. Dengan adanya perdagangan bebas ini, meningkatkan jumlah ekspor di Indonesia daripada impor. Perdagangan internasional di era globalisasi. Lembaga internasional yang mengikat negara-negara anggotanya untuk melaksanakan agenda-agenda perdagangan bebas adalah WTO atau World Trade Organization. Tujuan dari WTO ini adalah untuk membuat perdagangan antara negara semakin terbuka dengan penurunan hambatan peniadaan hambatan tarif maupun non-tarif. Menurut Gelinas, kemajuan perdagangan internasional diiringi pula dengan tragedi kemanusiaan, antara lain 1. Kondisi kemiskinan yang berat, 2. Teknologi mengalami kebangkrutan, 3. Pendapatan per kapita per tahun mengalami penurunan, 4. Pendapatan kurang dari $2 AS per hari, 5. Tingkat konsumsi kurang dari $1, 6. Infrastruktur yang tidak memadai, dan yang terakhir, tidak memiliki akses terhadap air minum yang bersih. Menyikapi perdagangan bebas. Beberapa aksi yang dilakukan untuk menyikapi perdagangan bebas diantaranya adalah yang pertama, demonstrasi dilakukan di Indonesia, People Forum di area PEPCOM World Summit for Sustainable Development di Bali pada bulan Juni 2002. Yang kedua, 3.000 petani dari Jatim, Jateng, Jabar, dan Lampung unjuk rasa di Depke, Deperindag, dan Bundaran HI tanggal 10 April 2003 dipimpin oleh HKTI Siswono Yudohusodo. Yang ketiga, Pekan Aksi Pangan untuk menggalang solidaritas bagi petani dan pertanian digelar di area parkir Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta Pusat, Jumat tanggal 16 bulan 4 2005. Dan yang terakhir, puluhan aktivis dan petani yang tergabung dalam Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan berunjuk rasa di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Senin, tanggal 11 bulan 4 2005. Sekian penjelasan materi dari kami mengenai investasi dan perdagangan internasional Indonesia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.